pengen jadi bossa losa. Iya, karena Soalnya kami anak-anak Papua itu kalau dulu kecil pengen jadi pemain bola cuma tahu bossa losa. Mimpiku. Ya ini jadi seorang atlet wow, yang dan banyak menginspirasi banyak orang dan menjadi contoh buat anak-anak Papua. wow, dan sekarang Kayak sepatu mungkin dulu kan kayak mau latihan pun masih kayak belum punya sepatu, harus bahkan harus minta atau beli atau kumpul uang sendiri. saya kira mungkin harus gitu. Pak Cide tuh Cuma Pak Cide belum dari diri melihat. sendiri Ardi selalu yakin gitu suatu saat bisa menjadi pemain yang besar. Udah pastinya kita berdua aja gitu, nggak usah passing yang lain, karena kita dua udah kayak koneksi gitu, maksudnya berdua aja pun masih bisa lawan berapa orang gitu. Dan yang paling penting adalah selalu mau berproses, karena kalau kalian tahu arti sebuah proses paling kalian akan nikmati hasilnya. Halo Sobat Negeriku, selamat datang kembali. Seperti luar biasanya kita masih di Torang Bacarita. Masih seperti luar biasanya juga bersama saya Yuliana Funataba yang akan menemani Sobat Negeriku semuanya. Dan di acara ini kita akan bahas seputar kisah inspiratif dari sosok-sosok ternama di Indonesia, terutama sosok-sosok yang menginspirasi dari Papua juga begitu. Dan bintang tamu saya hari ini sangat spesial. Kalau udah dilihat di thumbnailnya ini pasti ciwi-ciwi udah pada aduh Kak gitu. Langsung saja saya panggilkan, ini dia Ardiansyah Runtuboy. Halo Ar. Iya kan gue jadi Ar kan, udah biasa Ar soalnya. Ini panggilnya berarti Kakak Runtuboy. Iya, pacar untuk boy boleh. Pacar Runtuboy. Pacar Runtuboy apa kabar? Alhamdulillah baik sih. Alhamdulillah baik. Jadi ini kalau didengar ini baru dari Surabaya. Iya, baru aja sampai di Jakarta. Baru aja sampai, sehat. Alhamdulillah sih. Jadi ini adalah salah satu pemain futsal ternama di Indonesia karena begitu banyak prestasi yang sudah dicetak. Terutama sekarang main di timnas toh? Iya, masih aktif di timnas futsal. Betul. Jadi sekarang stay di Surabaya karena Lagi ikut klub futsal dari Surabaya, makanya stay-nya di Surabaya. oh gitu, iya. Kita tapi sebelum masuk ke bagaimana perjalanannya Pacar Runtuboy sampai sekarang bisa jadi salah satu pemain futsal ternama di Indonesia. Jadi seperti Sobat Negeriku tahu, Pacar Runtuboy ini adalah pemain terbaik di Liga Futsal Indonesia tahun 2016. Tapi saya percaya sampai sekarang juga masih pemain terbaik. Iyalah. Tapi kemarin ikut AFC kan tidak? AFC Kemarin yang di Kuwait itu? Nggak sempat ikut sih karena lagi ngalami cedera juga. Karena lagi sakit akhirnya terakhir ikut. Iya. Tapi latihan apa semua sama atau sama-sama Latihan, timnas? sempat latihan sama timnas sih. Di TC-nya kemarin juga di mana ya? Di Jogja. Cuma pada saat mau berangkat ke Kuwaitnya tinggal di situ. Tapi tidak apa-apa, itu tidak mematahkan semangat ya? Enggak, tetap semangat terus. Yoi, anak Papua harus tetap semangat. Bukan lagi kan. Berarti, tapi sebelum AFC itu ada pertandingan lain sebelumnya? Sebelum AFC kemarin aku sempat main ini sih, AFF Futsal Club di Thailand, dan alhamdulillah dapat juara 1 juga di situ. Wow, luar biasa loh, juara 1. Tapi AFF klub, berarti itu main dari klub atau Main dari dari timnas? klub. Oh, main dari klub. Berarti Bintang Timur Surabaya. Surabaya. Oke. Nah, sebelum AFC berarti apa nih? AFF Liga Indonesia. Iya, Liga Futsal Indonesia. Liga Futsal Indonesia itu bulan apa ya? Tahun kemarin sih, 2021 ya. 22. Ini 2022 loh, Pacar untuk 2021 ya. Oh, 2021 kemarin 2021 berarti. Liga Futsal Indonesia, terus main AFF Futsal Club. Mewakili Indonesia sih futsal. Oh, AFF itu mewakili klub. Kalau Liga Indonesia itu klub juga. Klub juga. Kalau Asia apa tadi? AFF. AFF itu yang mewakili yang main di timnas berarti?
pertandingannya? Pertandingannya main di timnas paling kayak AFF. Oke. Nah, tapi kemarin juga bukan hanya main di Liga Indonesia tapi juga di SEA Games. Ya sempat main SEA Games juga tahun kemarin kayaknya. Tahun 2022 toh? Iya. 2020. Ini bulan apa kemarin? Bulan Mei kalau nggak salah. Oh, bulan Mei. Di Vietnam, di Hanoi. Iya, tapi jangan kaget ini masuk runner up timnas, iya tak? Iya, Timnas masuk runner up. Runner up dapat perunggu kalau nggak salah. Perunggu atau ya perunggu. Tapi bukan hanya SEA Games, Pacarun Tuba ini juga berhasil meraih juara di PON 2021 di Papua. Itu mewakili klub juga. Enggak, daerah kan kalau PON Oh iya bener, daerah-daerah. Loh, kok gak nyambung lagi jadi kan. Iya toh, berarti itu main dari Jayapura. Lawannya paling kayak Bandung, Medan, kayak daerah-daerah gitu. Oh iya betul. Tapi kalau dilihat dari track recordnya main di SEA Games, terus main di AFF, main di Liga Indonesia, lika-likunya luar biasa pasti tuh. Kamu latihan berarti setiap hari? Latihan setiap hari sih, paling sampai Jumat, tapi latihannya sehari 2 kali, paling pagi dan sore. Itu untuk timnas? Untuk klub. Kalau timnas sama juga sih latihan gitu. Tapi cara pembagiannya gimana sih? Maksudnya kan kok juga tergabung di timnas, juga di klub. Itu pembagiannya kalau gimana? di klub mungkin sekarang lagi di klub ya latihannya. Kalau di timnas paling kalau ada kegiatan timnas. Jadi pemain-pemain itu yang di klub dipanggil gitu. Oh, tunggu jadwal timnas. Iya, tunggu jadwal timnas nanti. Ada jadwalnya kan. Jadi tinggalin klub dulu gitu. Oh, oke. Berarti yang teman-teman yang dari AFC kemarin mereka sudah pulang. Ya udah pada gabung kan. Sudah gabung kembali ke klub. Terus sekarang kalian lagi latihan sama-sama dulu di klub. Nanti selanjutnya berarti ada pertandingan apa lagi nih? Ini bulan Januari sih Liga Futsal Indonesia udah mulai lagi. Tapi dari semua prestasi yang ada gitu, ini kan sebuah hal yang tidak mudah gitu untuk dicapai. Kira-kira perasaan bagaimana dapat prestasi-prestasi itu? Ya mungkin dapat prestasi ini semua dari hasil kerja keras sih. Karena tanpa kerja keras mungkin kita tidak bisa mendapatkan sesuatu gitu. Bener. Ya betul. Jadi memang semuanya berproses, tidak ada yang mudah begitu toh. Kayak semua tuh butuh proses sampai akhirnya Pacarun Tuba sampai di titik ini. Tapi sejak kapan sih masuk ke timnas? 2017 masih sekolah juga tuh. Sempat udah ikut timnas futsal, masih umur sekitar berapa, 18 tahun atau 19 tahun udah ikut. Paling muda juga waktu itu. Sampai sekarang masih aktif. 2017 itu Pacarun Tuba baru lulus sekolah, lulus iya, SMA. Lulus sekolah lah. Langsung masuk langsung timnas. Itu kita masih dulu ya, seingatku ya, waktu masih lulus sekolah tuh udah masih bingung kayak mau kuliah apa gue. Dia sudah masuk timnas coy. Wow, ini sebuah prestasi yang luar biasa. Tapi masuk timnas itu prosesnya seperti apa? Apakah dari klub dulu kemudian atau gimana nih, dari sekolah atau? Dari sekolah sih Pokari, pertandingan antara futsal antara Pokari seluruh Indonesia gitu. Saya mewakili SMA Negeri 4 Jayapura internasional, dan pas itu juara 1 juga sih di Bandung. Makanya dilirik sama ada kayak pelatih futsal, terus disuruh ikut seleksi gitu. Dan akhirnya bisa masuk timnas. Tapi prosesnya cepat berarti ya? Maksudnya orang masuk timnas tuh kan tidak gampang tuh. Iya betul. Paling kayak seleksi gitu sih. Iya, tapi seleksi terus tunggu nama gitu yang paling kadang. Tunggu nama-nama yang lolos seleksi. Iya. Kadang ada yang lolos, ada yang tidak. Iya. Tapi kok merasa itu bakat dari lahir gak sih? Ya banyak sih yang bilang kalau memiliki bakat gitu. Iya sih. Saya juga melihat kelincahanmu di lapangan sat gitu. Itu tuh memang bakat dari lahir, karena tidak mungkin orang kalau belajar juga nggak mungkin secepat itu bisa masuk timnas loh. Nggak mudah untuk masuk timnas. Tapi kan kalau kita lihat ya, futsal itu bukan kita bisa bilang lapangan kecil, tidak? Ya, nggak terlalu kecil juga sih. Iya, tidak terlalu kecil. Cuma dia di indoor, di dalam ruangan gitu. Iya, tapi kan futsal dan sepak bola itu kan tidak beda-beda jauh.
Iya kan Beda kalau di dari lapangan. Cuman bedanya di lapangan Beda kan. lapangan, beda jumlah orang yang main. Kira-kira awalnya pernahkah tidak terpikir kalau saya main sepak bola saya sudah daripada futsal? Kalau waktu kecil sih pengen jadinya pemain bola sih Kak. Pengen jadi Boa Salosa. Iya karena Soalnya kami anak-anak Papua itu kalau dulu kecil pengen jadi pemain bola cuma tahu Boa Salosa gitu. iya. Maunya jadi Boa Salosa, Boa Salosa. Iya, kamu tahu itu karena tiap pulang sekolah atau ada Sekolah Persipura main Persipura main, tuh. harus nonton wajib. Iya kan. Duh, karena juga sekolah di Jayapura jadi saya tahu bahwa kalau ada Persipura tuh kita libur. Nonton Kakak Boa Salosa. Iya betul dan paling terkenal Kakak Basal. Akhirnya tapi kenapa kemudian memilih untuk futsal saja daripada karena kesempatannya di situ atau? Dulu sempat terjun di futsal gara-gara sepak bola diberhentikan tuh pada saat PSSI 2000 berapa ya. Di stop. Jadi sepak bola nggak ada yang tanding gitu. Oh. Jadi Liga Futsal ini mau mulai. Jadi aku di kontrak terjun sama Black Steel itu di Liga Futsal. Oh, jadi awalnya sebenarnya mau sepak bola, tapi sempat main bola sih. sempat main bola juga. Oh, Persipura 21. Iya. Wih, luar biasa sobat negeriku. Sempat main Kakak Arni masuk ke segala bidang nih. Sepak bola, lapangan besar sama futsal. Mantap. Tapi dulu karena lihat Kakak Boas pernah berpikir tidak jadi pemain sepak bola profesional gitu. Ya kalau semua pengen jadi Kakak Boas paling pengennya jadi pemain bola profesional. Iya toh, Ya, betul. karena itu mungkin salah satu mimpi semua anak Papua gitu. Pengen jadi pemain bola. Iya sih betul karena lahir besar di Jayapura. Jayapura. Orang Serui toh, Runtu Boy itu orang Makassar Serui. Oh, Makassar Serui. Iya Campuran. Kelihatan dari perawakannya nih memang orang Serui sekali. Kita kan sama orang Serui. Tetap orang Serui tapi lahir besar di Jayapura. Terus, apa namanya? Sekolah Jayapura. di Jayapura. Cuma udah lama di SMA Negeri 4. Tapi boleh cerita sedikit Kak, berarti masa kecilnya Pacar Runtu Boy ini seperti apa dulu? Masa kecil dulu apa ya? Saya tinggalnya di tempat kayak ada tempat satu gitu. Jadi dia di tengah-tengah jalan. Dia di tengah jalan gitu ada tempat tinggal. Jadi dia di tengah-tengah jalan. Jadi kami tinggalnya di situ di tempat sebuah ada kayak tempat kecil gitu. Di mana tuh maksudnya namanya? Dia di ini kayak kalau di sana dulu apa namanya? Terminal lama gitu. Jadi terminal. Oh, di terminal. Iya, tempat-tempat taksi gitu. Terminal mana? Terminal lama. Oh, terminal lama tuh di Taman Mesran situ. Oh, alah. Pelabuhan. Iya betul. Di situ kami tinggal. Di situ sudah kami main bola di terminal. Jadi setelah nanti kalau kayak kan di situ banyak angkot-angkot tuh. Kalau angkot-angkotnya udah sepi baru kita main bola di terminalnya. Iya betul. Nah sementara di depan itu toh di Taman Imbi depan Iya, dekat toh Taman Imbi. dekat Taman Imbi situ toh di depan situ kan dulu sebelum dibikin ada rumah makan Iya, rumah itu makan. terus Kan ada kali juga di situ. iya dulu di situ kan apa ngetem begitu toh angkot. Nah iya. Anak-anak Jayapura pasti tahu nih. Tahu lah. Pasti tahu. Besar kecil di situ. So. Iya, jadi mulainya dari situ apa namanya tinggal bapak dan mama? Iya. Tinggal bapak dan mama, terus latihan di situ. Latihan maksudnya main-main saya dulu. Iya, main-main kayak main-main biasa gitu. Main tanpa pakai sepatu, mainnya bola plastik. Sampai kaki luka-luka. Iya, sampai kaki luka-luka. Iya toh, maksudnya Sampai maghrib baru stop. aduh, satu karena dulu juga saya anak-anak kecil ya papa termasuk saya juga main dan ini kan main bola kan dulu karena apa namanya lingkungan. Persipura berarti. Tidak juga. Cuma maksudnya main bola sama kakak-kakak dong di kompleks gitu. Jadi tahu bahwa anak-anak kecil di Jayapura tuh banyak sekali yang maksudnya kita di sana tuh kayak ada tempat di mana yang bisa main bola. Iya benar. Iya toh? Punya ada gang sedikit, ada celah buat dipasang gawang, pasti main bola mereka. Iya betul. Nah dari situ kemudian dilirikkah sama orang tua atau seperti bagaimana akhirnya bisa suka untuk ke bidang sepak bola atau ke bola kemudian atau dari sekolah yang dukung justru? Kalau dari Hardi mungkin apa ya? Kalau pas mau untuk terjunnya tuh mungkin dari sekolah sih yang mendukung. Maksudnya kalau orang tua ya pasti mendukung-dukungnya yang penting terbaik lah buat anaknya gitu. Iya. Tapi dulu mau jadi apa begitu? Memang menjadi
atlet sepak bola. Oh, jadi memang dari dulu sudah punya tujuan hidup adalah jadi atlet. Luar biasa loh. Maksudnya di mana orang tua tuh kadang-kadang kan suka, ku Jenny ini sudah stop olahraga pernah kayak gitu kan tidak? Enggak pernah sih. Tidak pernah ya, orang tua bener. Mama yang serui kah, bapak yang? Mama serui, bapak Makassar. Oh, mama serui, bapak Makassar. Iya, betul. Emang perempuan serui itu emang hati baik-baik, lembut. Mamanya pacar untuk boy, hormat. Mama masih ada? Udah nggak ada. Oh, sayang. Mama sama papa udah nggak ada. Oh, sayang. Udah, kalau papa kemarin baru. Kalau mama udah lama 2005. Oh, berarti jadi dari kecil. Iya. Tapi jadi pacar untuk boy yang sekarang tentu ada peran orang tua juga toh di situ. Bapak tetap mendukung dan tetap berdoa untuk untuk pacar untuk boy, luar biasa. Maksudnya di balik di balik pacar untuk boy yang sekarang tentu ada peran-peran orang yang berperan penting di belakang gitu. Kira-kira siapa yang... Mungkin kalau sekarang sih aku punya kakak perempuan ya, yang selalu support Ardi, dukung Ardi, dan kemanapun Ardi pergi paling minta doa dari kakak perempuan. Karena dari kecil Ardi kan udah emang tinggal sama dia kan, jauh dari keluarga sih sebenarnya. Oh, jadi sejak kecil memang sudah tinggal sama kakak perempuan. Iya, sama kakak perempuan sampai sekarang. Iya. Berarti kakak sekarang di mana? Kakak di Jayapura. Oh, kakak di Jayapura. Siap. Kakak hormat. Iya, berarti sekarang apapun yang lakukan tentunya untuk kakak perempuan, toh? Buat keluarga. Buat keluarga. Wow. Tapi sebelum pacaran, satu selalu ingat ke nama kecil karena jadi ceritanya kenapa satu panggil dia tidak panggil pacar untuk boy karena memang pacar untuk boy ini sering main ke Jogja. Ya, nah sementara kita di Jogja tuh kan saya dulu kuliah di Jogja terus sering main sama kakak-kakak di situ, jadi di kakak-kakak fak-fak mereka suka kumpul-kumpul, akhirnya kita sama-sama di situ. Memang kekeluargaan sekali orang Papua. Orang Papua tuh di mana saja pasti kekeluargaan. Jadi nama kecilnya yang selalu saya ingat gitu. Tapi nggak mengurangi ketenaran pacar untuk boy. Ya, jadi orang semua kenal pacar untuk boy. Asik. Nah, pacar untuk boy, sebelum kita lanjut bicara terkait dengan latar belakangmu sebelum akhirnya bisa jadi seperti sekarang ini, kita main games dulu. Oke, ini nama gamesnya adalah pernah atau tidak pernah. Oke. Ini flash game, jadi harus jawab cepat. Harus tak gitu. Bisa? Sudah siap? Pernah atau tidak pernah menari tarian Papua? Ini kalau tidak pernah memang luar biasa sekali. Nggak tahu tarian Papua, paling kayak Yospan tahu, cuma nggak pernah goyang Yospan. Aster bukan dari Papua. Aster tahu. Sumpah. Tapi tidak apa-apa, mungkin karena sudah banyak merantau. Tapi kan kalau main sama anak Papua pasti dong goyang. Iya, paling kalau paling joget goyang gitu, putar musik. Iya toh. Cuma lagunya lagu-lagu acara gitu. Iya sih sekarang. Jarang lagu-lagu adat. Iya, Aster tuh bukan dari Papua ya, tahu. Yang dari Papua tuh Yospan. Terus pokoknya kontemporer juga bisa disebut jadi adat. Maksudnya tarian Papua karena ya tahu masuk dari Yospan ke apa gitu. Di mix gitu kan. Mix nama di mix gitu. Oke, jadi tadi tidak pernah, tapi ya semoga suatu saat harus menari. Iya, harus. Iya toh. Maksudnya di lapangan gitu. Kayak kok lagi gitu. Persiapan buat selebrasi berarti. Iya, persiapan buat selebrasi atau kok menang gitu kok ini sedikit toh. Ya bisa begitu. Oke, next question. Pernah atau tidak pernah mendaki puncak Jayawijaya? Belum pernah. Tidak pernah. Iya. Soalnya kayaknya jauh ya dari Jayapura. Iya, saya juga belum pernah sih. Pegunungan gitu. Harus naik pesawat lagi. Iya. Pesawat kecil. Betul. Keterbatasan waktu dan juga keterbatasan transportasi ke sana toh. Iya benar. Apalagi kita juga semakin besar begini ya, merantau berarti. Puncak Jayawijaya mungkin nanti setelah kalau ada libur atau lagi ada kerjaan mungkin ke sana toh. Iya betul, supaya mengenal gitu. Oke, next question. Pernah atau tidak pernah menyelam atau berenang di perairan Papua? Mungkin di Raja Ampat, Biak,
Serui. Belum pernah. Jayapura? Udah pernah. Jayapura paling kayak di lautan gitu. Iya toh. Pernah berarti ya. Iya pernah tuh Pernah berarti. kalau lautan. Keren di Raja Ampat, Raja Ampat. Ke Raja Ampat aja belum pernah. Ke Biak yang dekat aja belum pernah. Oh ya? Iya, padahal cuma naik kapal paling sehari tapi naik kapal. Iya karena dia kan selesai sekolah langsung sudah merantau masuk timnas kan, jadi Iya, memang udah sudah terjun dunia futsal. hidupnya tuh sudah terstruktur. Jadi untuk hal-hal yang di luar daripada itu susah gitu untuk ngatur waktunya. Bisa dimengerti, tapi ya harus ke Raja Ampat. Raja Ampat tuh salah satu ikon di Papua Barat toh. Kalau di Jayapura apa ya? Ya paling yang bagus sih di depan-depan situ tuh. Paling di Papua pantai. Iya tuh pantai BSG, Harlem, Hall, jauh. Holtekam. Iya jauh sekali Kak, sumpah. Kalau kesana tuh sampai kayak jam duduk sampai encok. Kayak terlalu perjalanan. Oke, next question. Terakhir, tenang ini terakhir. Pasti kesel. Ayo cepat. Pernah atau tidak pernah menyerah mengejar mimpi? Tidak pernah. Iya dong harus. Karena selalu mengejar mimpi. Iya. Jadi mimpimu apa sekarang? Mimpiku. Ya ini jadi seorang atlet. Wow, dan yang banyak menginspirasi banyak orang dan menjadi contoh buat anak-anak Papua. wow, dan sekarang terbukti sangat menginspirasi, sangat dipandang sekali sama anak-anak Papua sekarang untuk bisa menjadi seperti Ardiansyah Runtuboy, pemain futsal terbaik di Indonesia, salah satu pemain futsal terbaik di Indonesia. Amin. Ya. Oke, kita lanjut. Ini kan dari kecil Pacar Runtuboy ini sudah suka olahraga. Tentu saja ada ketertarikan sejak dulu gitu. Tadi kalau dibilang mulai main bola kaki tuh dari waktu yang kecil main-main sama Nana dong di kompleks begitu toh. Tapi jauh sebelum itu apakah orang tua pernah melihat kayak anak ini besok dia harus jadi pemain futsal gitu atau pemain bola gitu? Kalau dari orang tua sih tidak pernah, cuma kalau untuk mendukung selalu kayak Ardi sering main tanding futsal, pasti orang tua datang nonton. Apalagi bapak kan. Bahkan bapak pun nggak sempat tanya Ardi kapan main, jam berapa main. Nanti dia datang tanya kayak tetangga di sebelah, nanti anak aku main jam berapa. Dia datangnya sendiri buat nonton. Segitunya. Wah, berarti sosok bapak nih memang sangat berpengaruh sekali dalam warna hidup. Wah, ya. Adakah tidak idola yang kalau tadi kita bilang kan orang tua berarti selalu mendukung, tapi kan tentu saja ada sosok selain Bosa Losa, kira-kira yang mungkin pemain bola luar negeri atau apa gitu? Ya kalau di futsal ya paling mendolakan sama ada pemain futsal Portugal, Ricardinho. Ya mungkin dia sebagai salah satu contoh buat futsal gitu. Jadi banyak melihat inspirasi dari dia, nonton video dari dia, mengambil contoh-contoh yang baik lah. Gitu. Tapi adakah tidak pemain luar yang kira-kira permainan itu mirip sama kau gitu? Mungkin kalau buat mirip nggak ada sih, karena mungkin masing-masing orang ya berbeda-beda lah, ya punya karakternya gitu. Sendiri-sendiri gitu. Iya sih, berarti dirimu nih satu dari seluruh dunia. Enggak ada yang karena kan maksudnya pemain bola itu menurutku satu ada maksudnya kayak dia main ini mirip ini ya gitu misalnya. Dia main tuh mirip ini ya. Berarti dirimu tuh kok tidak melihat ada kemiripan di enggak ada sih. Iya sih, kelincahanmu cuman ada di dirimu. Nah, sebagai putra daerah yang punya mimpi di bidang olahraga nih, dari mana mimpi ini datang dan apa yang sebenarnya akhirnya buat Pacar Runtuboy memilih untuk ya sudah gue samain saja di futsal, di bola gitu daripada lanjut kuliah gitu. Kan itu bisa saja kok memilih untuk kuliah atau pada saat itu. Karena kemarin untuk memilih futsal sebenarnya dari diri sendiri sih untuk terjun memilih futsal, karena dirasa futsal bisa mulai nanti ke depan bisa menghidupi keluarga gitu, bisa dapat dari futsal bisa dapat hasil untuk bisa kasih ke keluarga. Iya betul.
Jadi memang dia bilang kecemplung juga bisa, tapi bilang kayak itu keinginan hati keinginan juga hati. toh, keinginan hati. Karena kalau menjadi anak futsal kan sebenarnya banyak pilihan ya, karena untuk pendidikan kadang tinggalin futsal. Jadi itu tergantung lah dari diri masing-masing untuk memilih. Dan Hardi memilih untuk tetap di futsal sih. Wow, luar biasa. Di usia seperti begitu dirimu harus bisa memilih sesuatu yang sulit. Karena kan orang tuh suka egois gitu kayak so lebih baik daripada sama main futsal ya, lebih baik kuliah gitu. Pendidikan. Iya toh, karena orang tuh mikir aduh males ya nanti jadi atlet nggak diperhatiin gitu. Tapi menurutku sekarang atlet diperhatikan kan tidak? Kalau kita futsal sekarang diperhatikan sih. Karena futsal sekarang udah mulai modern juga. Kalau dulu mungkin belum terlalu kelihatan karena kurang-kurang di up gitu. Kalau sekarang mungkin futsal udah hampir seluruh dunia juga kan main futsal. Jadi udah mulai di up makanya mulai terkenal juga futsal. Iya sebagai atlet, tapi kan jadi atlet itu sudah dari 2017. Kira-kira dari tahun itu sampai sekarang menurutmu gimana nih dunia futsal sudah lebih diperhatikan kah? Tapi dulu gimana? Mungkin dulu belum terlalu sih kayaknya. 2000 berapa? Masih zaman-zamannya yang pemain-pemain yang lama. Kalau Hardi juga kan maksudnya baru-baru juga gitu futsal. Tapi untuk sekarang ini udah diperhatikan sih. Jadi sekarang lebih enak gitu ya. Lebih banyak orang yang akhirnya pengen jadi pemain futsal gitu. Dulu kan orang mana tahu ya, taunya sepak bola gitu. Kalau futsal dulu kurang ini sih. Cuma sekarang udah banyak yang tahu. Iya benar. Saya juga baru pengen main futsal tuh tahun 2019. Jadi saya punya klub tuh namanya di Jogja ya. Puin Timur. Putri Indonesia Timur. Dengan kakak Mei dorang dengan anak-anak di Jogja maksudnya. Ya, kalau misalnya kita ngomongin soal bagaimana akhirnya sekarang Pak Cerun Tuboy bisa sampai jadi seorang atlet yang dikenal di Indonesia. Kalau dari segi fasilitas nih, bagaimana nih kira-kira dulu kesulitan tidak untuk bisa bisa berlatih gitu. Kira-kira fasilitas dari mana saja yang datang? Bantuan dari mana gitu mungkin? Kalau fasilitas mungkin kayak sepatu, mungkin dulu kan kayak mau latihan pun masih kayak belum punya sepatu, harus bahkan harus minta atau beli atau kumpul uang sendiri. Saya kira mungkin karena sudah masuk di timnas. Tapi kalau di timnas kalau sekarang kalau di timnas sudah pasti ada pembagian jatah. Kayak sepatu, terus bola, pokoknya semua perlengkapan buat futsal paling dikasih sih. Tapi karena mungkin dari dulu karena kalian sekolah, jadi akses untuk menuju sampai ke situ sudah ada aksesnya. Jadi tidak sesulit itu gitu ya. Jadi orang-orang tuh berpikir mungkin untuk bisa jadi atlet atau untuk bisa jadi orang yang seperti Pak Cerun Tuboy sekarang tuh aksesnya susah. Tapi sekarang udah luar biasa mudah begitu, sudah sangat mempermudah kita semua. Dalam perjalananmu nih sepanjang jalan kenangan sepanjang perjalananmu sampai sekarang jadi atlet, kira-kira adakah tidak hal-hal yang sulit begitu menurutmu? Hal-hal yang sulit paling kesulitan apa yang kau temui selama perjalanan? Kalau untuk perjalanan hal yang paling tersulit apa ya? Adakah tidak kayak maksudnya tidak didukung sama pemerintah atau tidak diberikan fasilitas atau kesulitan apa gitu? Kalau untuk sekarang nggak ada sih, paling semua didukung. Kalau untuk sekarang. Untuk karena sudah jadi atlet sekarang. Iya. Tapi kalau dari segi psikis dan mental gitu, kira-kira menurutmu ketika jadi atlet itu apa yang harus disiapkan sih sebenarnya? Karena gini, orang kira tuh jadi atlet timnas tuh mudah dan enak. Udah susah. Iya susah ya. Iya, itu mental. Kira-kira apa yang terjadi sih di dalam sampai bisa kau merasa bahwa tidak mudah gitu? Ya yang pertama yang paling kita harus disiplin sih. Apalagi kalau udah masuk timnas nasional tim, kita bukan cuma bawa ini, tapi kita bawa negara itu yang harus kita jaga baik-baik. Jadi kita harus disiplin. Bangun pagi harus sama, makan sama, tidur pun ada waktunya, keluar pun harus balik sesuai waktu. Itu sih yang paling susah, sama jaga badan sih. Sampai segitunya hal-hal detail begitu ya, dan konsisten menjalaninya itu susah gitu. Iya benar susah.
Tidak mudah untuk kayak kita juga pengen bebas. Begitu toh Cuma kayak ya namanya atlet harus ikut aturan. Iya. Dan itu bisa dibilang sebagai salah satu ini gak sih, kesulitan gak sih sebenarnya? Atau selama ini lo enjoy aja gitu? Kok enjoy saja gitu? Ya enjoy aja, nikmatin aja sebenarnya sih. Jalani aja. Iya benar. Tapi kok melihat sekarang bagaimana nih? Kok senangkah tidak anak-anak muda sekarang, anak-anak kecil itu sudah punya cita-cita untuk jadi pemain futsal? Kalau buat aku senang ya, mungkin kami juga kan banyak anak-anak Papua yang banyak menginspirasi juga, bukan cuma Ardi sendiri. Banyak yang lain kayak ada Evan, Kak Marvin, sama-sama dari Papua juga. Jadi mungkin mereka ambil contoh gitu untuk jadi atlet futsal. Dan sekarang di Papua semua orang sekarang lagi turnamen futsal, pokoknya banyak lah antara pertandingan antara SMA, sekolah-sekolah gitu. Iya betul. Sekarang Papua ada nih ya. Tanya begini, saya lagi latihan futsal. Oh oke, baik, saya akan hubungi. Gitu. Tanya di mana Franklin? Ada main futsal nih, jatuh telepon dulu. Gitu. Iya. Karena futsal udah mulai modern soalnya sekarang udah. Iya ya. Semakin banyaknya akses yang bisa bisa mengakses internet, anak-anak juga. Jadi mereka bisa melihat sosok-sosok seperti Arden Sharon the Boy, kemudian Evan juga gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya perjalanan karir nih sampai bisa jadi pemain profesional timnas Indonesia. Itu ceritakan sedikit Kak, kira-kira ini kan pasti semua sobat negeriku yang menyaksikan ini pasti penasaran prosesnya seperti apa sih dulu. Jadi apakah dari main futsal di SMA kemudian ujuk-ujuk diterima di timnas atau prosesnya seperti apa? Biar dong juga pengen tahu dan dong juga bisa mengikuti mungkin jejaknya. Jadi prosesnya itu Ardi ini ikut turnamen futsal antar SMA Pokari Sweat. Yang tadi Ardi mungkin sudah bilang di Bandung nasional itu seluruh Indonesia sekolah antar SMA. Dan Ardi juara. Di situ Ardi mulai dilirik sama pelatih futsal untuk langsung ikut seleksi timnas. Nggak masuk klub futsal, langsung ikut seleksi timnas di Lombok kalau nggak salah. Dan Ardi ikut seleksi dari berapa banyak pemain futsal yang hebat-hebat. Ardi mungkin masih bocah ya waktu itu, masih sekolah. Itu ya. Ardi pun datang dengan percaya diri. Udah Ardi ikut seleksi dan alhamdulillah Ardi lolos seleksi di situ sih. Langsung lolos juga. Dan 2017 itulah Ardi mulai ikut timnas futsal sampai sekarang. Begitu. Jadi memang prosesnya adalah yang penting kamu punya keinginan dulu. Satu punya keinginan untuk untuk menjadi seorang pemain futsal atau sepak bola. Yang kedua berlatih dengan latihannya tentu tidak main-main ya. Latihan kerja keras sih. Dulu latihannya kira-kira mirip-mirip timnas kan tidak nih? Dulu belum sih. Belum, masih latihan ngasal gitu. Maksudnya latihan-latihan biasa lah. Cuma kalau udah di timnas kan ada kayak materi gitu, udah ada instrukturnya sendiri gitu. Tapi dulu yang penting, tapi ada mentornya begitu dulu Kak, atau mungkin kakak yang dulu mengajar gitu, guru olahraga. Kalau SMA dulu kan punya kayak pelatih kayak dari sekolah juga pelatih gitu. Ada pelatihnya. Iya. Pelatih Pokari Sweat SMA. Tapi pernah kan tidak ada pelatih bilang gini, besok kok akan jadi bintang besar gitu? Gak pernah sih. Oh gitu. Pacide tuh cuma dari diri sendiri Ardi selalu yakin gitu. Suatu saat bisa menjadi pemain yang besar. Dan sekarang terbukti. Jadi harus punya keyakinan itu. Percaya diri sih. Punya keyakinan dan percaya diri dan trust proses. Iya, trust proses. Trust the process. Semuanya pasti akan menjadi indah pada waktunya. Oke, ini tapi akhirnya setelah menjadi timnas, kira-kira mau lanjutin perguruan tinggi atau tidak? Keluar di sekarang lagi untuk urusin selesai kuliah juga di Jayapura kan kemarin juara PON, terus dikasih kayak apresiasi gitu dari Jayapura. Iya betul. Jadi setelah menang di PON, dikasih beasiswa. Kasih kayak apresiasi gitu, kasih apresiasi. Ya. Jadi sekarang ngambil jurusan apa tapi? Di sana kemarin sama teman juga sih, anak PON juga, manajemen gitu. Jadi sama-sama nanti. Nah,
Pernahkah tidak pengalaman-pengalaman unik selama di lapangan gitu? Ini kita balik lagi ngomongin soal pengalamanmu di timnas selama sekian tahun di timnas. Kira-kira ada hal-hal lucu gitu kah di selama di lapangan? Kayak misalnya kok senggol pemain dari luar gitu, sampai nangis-nangis. Hal yang paling lucu di timnas kan di timnas tuh Ardi ada teman duet gitu kayak bestie. Oh iya. Namanya Sawkisat Lubis. Jadi kami berdua maksudnya udah bareng lah main 5 tahun. Jadi kadang di timnas kita main tuh dia bilangnya kayak Ardi, udah passingnya kita berdua aja gitu, nggak usah passing yang lain. Karena kita dua udah kayak koneksi gitu, maksudnya berdua aja pun masih bisa lawan berapa orang gitu. Cuma aku bilang janganlah passing teman-teman yang lain juga, aku bilang. Itu sih yang paling lucu menurut aku. Jadi kamu main sendiri. Iya, berdua aja karena mungkin bestie dekat kan. Jadi maunya berdua ya passing-passing. Jadi intinya adalah 2 orang bisa mengalahkan sekian banyak orang di lapangan gitu. Kamu lucu sekali. Tapi tetap harus main sama teman-teman. Iya, harus main bareng tim lah. Karena aku cuma berdua ya susah. Itu yang paling terlupakan ya. Iya, cuma karena itu kan hal yang kayak lucu aja gitu. Iya. Oke, nah kira-kira apa yang paling berkesan selama kalian sama-sama di dalam itu disebutnya apa sih, karantina? Bukan ya, bukan karantina ya. Ya. Apa ya? TC gitu sih mungkin. Iya. TC itu kayak apa ya? Kumpul gitu buat persiapan. Oh iya. Nah itu ada gak tidak keseruan-keseruan yang paling terlupakan selama kau jadi atlet di timnas? Gak ada sih paling. Yang ada penderitaan ya latihan. Latihan aja terus pagi udah harus bangun. Aduh ya ampun. Pasang alarm, tidur cepat, makan sama. Makan sama tuh maksudnya apa? Makannya bareng-bareng harus. Kalau satu orang belum bangun, belum boleh makan. Jadi tunggu dulu, harus bangunin teman kamarnya. Oh, jadi kayak makan dalam waktu 30 detik gitu, tidak tak? Enggak. Iya, beneran? Enggak sama gitu. Oh, enggak sama gitu. Cuma lengkap aja, paketan lengkap baru bisa makan. Oh gitu, kirain kayak makan dalam waktu 30 detik. Mulai dari sekarang harus habiskan. Makan sama ayam-ayam gede. Oke. Tapi di luar daripada segala kerumitan yang ada di dalam pelatihan timnas, kira-kira ada nggak sih latihan yang paling menurutmu terberat selama kau jadi atlet? Paling latihan fisik sih, kayak itu kayak lari tanpa bola. Itu sih yang paling aku tidak suka latihan itu. Lari tanpa bola? Iya, lari tanpa bola, cuma pakai kayak waktu gitu, cuma lari bolak-balik lapangan. Itu sih yang latihan paling capek. Tapi itu tuh untuk melatih apa sih kalau kayak buat fisik gitu. Oh, melatih fisik. Sama kelincahan gitu kali ya. Kalau kelincahan enggak sih. Oh, beda ya. Buat mungkin buat pernapasan, pokoknya buat badan lah itu. Oh iya. Latihan yang paling tidak disukai adalah latihan atlet, ya itu. Lari tanpa bola. Tapi kalau lari dari kenyataan juga tidak ya? Tidak. Oke, nah kira-kira kedepannya ini akan ada pertandingan apa lagi nih? Untuk yang dekat ini paling bulan Januari, bulan Liga Futsal Indonesia sih. Oh, itu yang paling dekat ya. Makanya udah persiapan juga latihan ini sekarang. Oh, oke. 2 bulan lagi mungkin udah tanding. I see. Jadi yang kedepannya adalah Liga Indonesia. Iya. Semoga klubmu menang supaya aku semakin amin bersinar. Gitu, karena kita anak-anak timur harus bersinar. Bukan begitu sobat negeriku. Nah, sebelum kita tutup ya, boleh dong Pak Ceruntu Boy kasih wejangan begitu ke seluruh sobat negeriku yang menyaksikan kita pada hari ini, supaya gimana sih caranya biar bisa seperti Pak Ceruntu Boy? Kalau buat Ardi, untuk anak-anak Papua, khususnya buat anak-anak Papua untuk menjadi atlet profesional futsal, teruslah bermimpi dan selalu kejar mimpi itu. Dan yang paling penting adalah selalu mau berproses, karena kalau kalian tahu arti sebuah proses, paling kalian akan nikmati hasilnya. Oke, terima kasih sekali lagi seluruh sahabat-sobat negeriku. Jangan lupa untuk saksikan selalu Torang Bacarita di episode-episode selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.